Apa yang membuat program itu memberikan reaksi takut gitu? Akarnya apa? Nah, ketika kita sudah menemukan akarnya, oh ini toh, kita rubah atau kita hapus, maka realita akan berubah, begitu ya. Cek 1, 2, 3. Oke, selamat datang kembali di channel Spirit Halu, Cap Spirit Beyond of Hallucination. Jadi kita ada kedatangan tamu nih, Pak Deden. Beliau juga ngajar di salah satu sekolahan ya di daerah Ciasmara. Gimana nih kabarnya nih Pak Deden? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebetulnya sih kita cuma pengen ngopi-ngopi aja di sini ya. Maksudnya ngopi gitu, jarang ketemu. Cuman ini sih saya bikin video cuma ingin menambahkan poin pada video yang kemarin. Mungkin video kali ini agak singkat saja. Jadi waktu kemarin itu saya berbicara tentang pikiran itu beroperasi dalam dua mode, yaitu mode sadar dan mode tidak sadar. Dan saya juga menyarankan kepada Anda agar browsing apa itu pikiran sadar dan apa itu pikiran bawah sadar agar lebih memahami esensinya. Dan mungkin pada video kali ini saya ingin mengupas sedikit lebih dalam tentang apa itu pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu berisi program ataupun mindset yang tertanam dari kita masih kecil. Jadi kan waktu kita lahir masih bayi. Kalau diibaratkan komputer itu kita kayak komputer baru gitu. Harddisknya masih kosong, belum ada data-data, belum ada program ataupun sistemnya. Nah dari situ kan kita diprogram oleh orang tua kita, oleh lingkungan. Programnya misalnya diprogram bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berjalan, semuanya diprogram. Sehingga hal tersebut akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Dan menurut riset membuktikan bahwa yang mengontrol kehidupan kita 80% dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Sementara pikiran sadar hanya mengontrol 12%. Jadi sangat jauh sekali bedanya, sangat signifikan bahwa sesuatu yang ada di alam bawah sadar itu sangat-sangat berefek kepada kehidupan ataupun nasib kita. Nih, sebagaimana contohnya begini. Misalnya waktu kita masih kecil, kita sering nangis kan. Nah, orang tua kita berpikir gimana caranya biar kita nggak nangis, berhenti nangisnya. Akhirnya dia misalnya nakut-nakutin biar kita nggak nangis. Nakut-nakutinnya pakai apa? Misalnya ditakut-takutin sama hantu atau ditakut-takutin sama laba-laba. Kamu jangan nangis, nanti ada laba-laba. Nah, itu program. Jadi kalau program itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita dan sudah terpendam di dalam, sampai kita besar, ketika kita melihat laba-laba, program itu akan bereaksi memberikan kita rasa takut. Kalau misalnya tidak ada program yang membuat kita takut sama laba-laba, tentunya kita nggak akan bereaksi apa-apa ketika kita melihat laba-laba. Benar begitu ya Pak ya? Iya lanjutin aja. Jadi poin yang kita katakan adalah bahwa pikiran bawah sadar itu sangat krusial mengontrol realita ataupun nasib kita. Karena pikiran bawah sadar itu memberikan kita reaksi ataupun respon terhadap hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita dengarkan, ataupun hal-hal yang kita lakukan. Ketika kita bereaksi negatif, otomatis nasib kita juga akan negatif. Tetapi ketika kita bereaksi positif dari program yang ada di dalam itu, maka otomatis nasibnya juga positif. Contohnya begini, misalnya perbedaan antara orang yang pede sama orang yang kurang percaya diri. Nah, orang yang pede, dia memiliki program alam bawah sadar bahwa kalau dia ketemu orang banyak, kalau dia ketemu kerumunan, kalau dia naik panggung, programnya pede, sehingga pada saat dia naik ke panggung, program tersebut memberikan reaksi santai, slow, kalem. Jadi dia tidak panik, tidak gugup, tidak demam panggung gitu. Tapi kalau misalnya orang yang tidak percaya diri, entah awalnya bagaimana, dia memiliki program bahwa kalau dia ketemu orang banyak, program itu memberikan reaksi malu misalnya ya. Kalau kita naik panggung, program itu memberikan reaksi gugup misalnya, gemeteran. Nah, kalau misalnya suatu saat nanti kita disuruh naik panggung, apalagi dadakan, maka otomatis kita akan takut. Kenapa? Karena adanya reaksi dari program dari dalam, begitu ya, bener ya? Dari dalam. Nah, caranya biar kita
tidak takut lagi, biar kita tidak gugup naik ke panggung, satu-satunya cara adalah kita harus melihat dan menganalisa. Nah, kira-kira program kita isinya apa? Apa yang membuat program itu memberikan reaksi takut gitu? Akarnya apa? Nah, ketika kita sudah menemukan akarnya, oh ini toh, kita rubah atau kita hapus, maka realita akan berubah, begitu ya. Nah, itu contoh simple aja ya. Karena video ini hanya menambahkan sedikit poin dari video yang sebelumnya. Dan sebetulnya sih masih banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan mengenai topik ini ya, mengenai pikiran bawah sadar terutama, karena sangat kompleks sekali gitu, sangat kompleks akarnya, sebabnya, masalahnya sangat kompleks. Jadi mungkin akan saya bahas pada kesempatan yang lain, karena saya juga ada tamu, kita ingin ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi biar lebih hangat, lebih dekat gitu. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja. Pastikan bermanfaat dan kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, Rahayu. Subscribe. Ya, terima kasih.